Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang bahasa Melayu Riau kelas 10. Bahasa merupakan alat komunikasi antar anggota masyarakat, berupa lambang bunyi suara yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Bahasa berfungsi sebagai alat komunikasi atau alat perhubungan antar anggota-anggota masyarakat. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional dan bahasa negara yang digunakan untuk mempersatukan seluruh bangsa. Orang-orang Austronesia yang memasuki wilayah Nusantara dan kemudian menetap di Nusantara mendapat sebutan bangsa Melayu Austronesia atau bangsa Melayu Indonesia. Austronesia mengacu pada wilayah geografis yang penduduknya menuturkan bahasa-bahasa Austronesia. Wilayah tersebut mencakup Pulau Formosa, Kepulauan Nusantara atau termasuk Filipina, Mikronesia, Melanesia, Polinesia, dan Pulau Madagaskar. Secara harafiah, Austronesia berarti Kepulauan Selatan dan berasal dari bahasa Latin Australis yang berarti selatan dan bahasa Yunani Nesos yang berarti pulau. Menurut teori antropologi, bangsa Melayu berasal dari percampuran dua bangsa, yaitu Proto-Melayu dan Deutero-Melayu. Proto-Melayu adalah ras Mongoloid, diperkirakan bermigrasi ke Nusantara sekitar tahun 2500 sampai 1500 sebelum Masehi. Kemungkinan mereka berasal dari daerah provinsi Yunnan di selatan Cina, New Guinea atau Kepulauan Taiwan, sementara bangsa Deutero-Melayu berasal dari daratan Asia Tengah dan Selatan yang datang ke Nusantara pada sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Diperkirakan kedatangan Deutero-Melayu membawa pengaruh budaya India yang kuat dalam sejarah Nusantara dan Asia Tenggara. Pertama, Proto-Melayu. Bangsa Melayu tua ini memasuki wilayah Indonesia sekitar tahun 1500 hingga 500 sebelum Masehi. Mereka masuk melalui dua rute, Jalan Barat dan Jalan Timur. Jalan Barat adalah melalui Semenanjung Melayu, kemudian terus ke Sumatera dan selanjutnya menyebar ke seluruh Indonesia. Sementara Jalan Timur adalah melalui Kepulauan Filipina terus ke Sulawesi dan kemudian tersebar ke seluruh Indonesia. Para ahli memperkirakan bahwa bangsa Melayu tua ini peradabannya satu tingkat lebih tinggi dibandingkan dengan manusia purba yang ada di Indonesia. Orang-orang Melayu tua ini berkebudayaan batu muda atau Neolitikum. Benda-benda buatan mereka masih menggunakan batu namun telah sangat halus. Kebudayaan kapak persegi dibawa bangsa Proto melalui Jalan Barat, sedangkan kebudayaan kapak lonjong melalui Jalan Timur. 2. Deutero-Melayu. Bangsa Melayu muda memasuki kawasan Indonesia sekitar 500 sebelum Masehi secara bergelombang. Mereka masuk melalui jalur barat, yaitu melalui daerah Semenanjung Melayu, terus ke Sumatera dan tersebar ke wilayah Indonesia yang lain. Kebudayaan mereka lebih maju daripada bangsa Proto-Melayu. Mereka telah pandai membuat benda-benda logam atau perunggu. Kepandaian ini lalu berkembang menjadi membuat besi. Kebudayaan Melayu muda ini sering disebut kebudayaan Dongson. Nama Dongson ini disesuaikan dengan nama daerah di sekitar Teluk Tonkin atau Vietnam yang banyak ditemukan benda-benda peninggalan dari logam. Daerah Dongson ini ditafsir sebagai tempat asal bangsa Melayu muda sebelum pergi menuju Indonesia. Hasil-hasil kebudayaan perunggu yang ditemukan di Indonesia diantaranya adalah kapak corong atau kapak sepatu, nekara, dan bejana perunggu. Baik, inilah penjelasan saya tentang budaya Melayu Riau beserta dialek-dialeknya. Jika ada kesalahan dalam bertutur kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, Satrio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.